Kaum muslim seringkali katakan, orang Kristen ini bagaimana sih? Coba dong, kalau percaya buku Perjanjian Lama, baca Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Esa satu. Kok mereka bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Baca dong. Nah, kalau saudara dihadapkan kepada pertanyaan itu, apa jawabnya? Kan ini jelas, Allah itu Esa. Nah, ini bicara tentang Trinity. Saya mau singgung sedikit karena ini jadi perbincangan yang kadang-kadang menghangat. Kalau saudara ditanya sebagai orang Advent, apa posisi saudara tentang Trinitas? By the way, kata Trinitas tidak ada di Alkitab, tapi konsepnya ada. Saya pernah diajak berdialog dengan seorang muslim yang dibawa oleh orang Advent. Saya bilang, silakan datang ke rumah untuk bertukar pikiran. Saya tanya, dia mau bicara tentang apa? Tentang Trinitas. Oke, ajak. Jadi saya duduk, yang teman muslim di sini, yang teman Advent yang bawa tamu kita ini duduk di kanan saya. Sudah berdoa, saya mulai. Yang muslim katakan, silakan Bapak mulai. Kalau posisi muslim, Pak Sumarna, Allah itu Esa, satu, dan nama kami adalah pure monoteis. Satu, Tuhan itu satu, personnya satu, pribadinya satu. Oke. Lalu yang muslim tunjuk sama temannya, saudara bagaimana? Saudara kan orang Advent, bagaimana? Dia bilang, kalau menurut saya Tuhan itu satu, tapi bisa menyatakan diri dalam 3 hal. Lalu contohnya H2O. Kalau H2O itu cair, namanya air. Kalau H2O itu beku, namanya es. Kalau dia menguap, yaitu disebut uap. Lalu ditanya oleh yang Islam ini, jadi persennya berapa? 1. Oh, kalau gitu kita sama, Pak. Yang Islam ini bilang sama Tuhan, kalau gitu kita sama. Dia anisi. Waktu dibilang sama, lalu dia tunjuk saya, Pak Sumana, Advent punya posisi mana? Begini Pak, kalau Bapak namanya pure monoteis, kalau Advent Trinitarian monoteism. Apa Pak? Trinitarian monoteism. Catat supaya kalau saudara ditanya tahu jawab. Jangan sampai saudara orang Advent, di mana posisi saudara, pelangak-pelongo. Tidak boleh. Dan terus katakan, bila mana ada orang bertanya tentang kebenaran, tentang imanmu, be ready at all time to give the answer. Jadi saya mau supaya saudara kalau ditanya tentang Trinitarian monoteism, tahu posisi Advent itu bagaimana sebenarnya. Karena ada ayat tadi, dengarlah hai Israel, Tuhanmu Esa. Nah, sekarang saya terangkan. Trinitarian monoteism mengatakan begini, Tuhan itu personnya 3. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Tuhan kita personnya 3. Pribadinya 3. Dulu kata uknum dipakai.
uknumnya 3. Cuma di Quran kalau dibilang uknum itu selalu uknum itu telah berhasil diringkus dan dimasukkan di penjara, sehingga kata uknum konotasinya jadi apa? Negatif. Itu sebabnya tidak kita pakai lagi. Kita pakailah kata pribadi, bahasa Inggrisnya person. Nah, di buku Kerinduan Segala Samaan, Cesar White mengatakan Tuhan itu satu dalam zat ilahiyat, satu dalam tabiat, satu dalam objektif, satu dalam plan. But when it come to person, they are three person. Saudara tidak usah malu. Kalau memang Tuhan itu personnya 3 dan itu diajarkan Alkitab, mengapa malu? Lalu ayatnya di mana? Ayatnya yang sangat jelas ada 2. Dan at least saudara harus hafal 2 ayat ini supaya ada tempat untuk bergantung. Kalau ditanya, loh dari mana saudara punya ajaran ini? Yang pertama tentunya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, bahwa pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Jadi kalau dikatakan firman itu bersama dengan Allah, sudah berapa? 2. Karena bersama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Ayat 14, dan firman itu menjelma menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, dan kita sudah lihat kemuliaannya seperti kemuliaan anak Allah yang tunggal. Kemudian ayat yang kedua, Matius 3 ayat 15 sampai 17. Waktu Yesus dibaptis, maka keluarlah Yesus dari air. Dia berdoa, lalu apa terbuka? Langit terbuka dan ada Roh Kudus turun bagaikan burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari langit, dari surga mengatakan, inilah anakku. Nah, kalau ada orang katakan inilah anakku yang kukasihi, yang bicara itu siapa? Bapa. Jadi Bapa ada, anak ada, Roh Kudus ada. Jadi 3 persennya. Nah, kemudian datanglah saudara-saudara kita yang selalu mengetok rumah kita, saksi Yehova dan Mormon. Saya pernah dengar pendeta Mormon berkhotbah di TV. Dia bilang begini, when it comes to the person of Christ, the nature of Christ, we are of the same concept teaching with the Muslim. Jadi Mormon tidak mengakui Trinitas. Demikian juga saksi Yehova tidak akui. Lalu ada yang mendesak, yang Muslim yang di rumah saya itu katakan, Pak, apa tidak jelas Ulangan 6 ayat 4? Saya katakan jelas. Kan itu Esa. Bapak bilang 3. Saya bilang, saudara belum baca Kejadian 2 ayat 24. Coba buka Kejadian 2 ayat 24. Bon. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini Tuhan bicara konteksnya apa? Waktu Adam dan Hawa diberkati sebagai suami istri. Mulai sekarang kamu bukan 2, tapi kamu 1. Nah, dengarkan. Dalam bahasa Ibrani 1 dalam Kejadian 2 ayat 24 itu echad, E-C-H-A-D, echad. Di Ulangan 6 ayat 4, dengarlah Israel, Tuhan Allahmu itu Esa. Dalam bahasa Ibrani kata apa? Echad.
ECHAD. Jadi kata satu di Kejadian 2 ayat 24 dengan kata satu di Ulangan 6 ayat 4 sama, ehad. Nah, berdasarkan Kejadian 2 ayat 24, maka kamu berdua, Adam dan Hawa, kan ada berapa? 2. Tapi kamu telah menjadi ehad. Yang paling dekat walaupun tidak sempurna, Dwi Tunggal. Jadi persennya ada berapa? Lebih dari 1. Apanya yang 1? Yang 1 adalah tabiatnya, zat ilahiyatnya, objektifnya, rencananya. Nah, ilustrasinya bukan air, bukan H2O, tapi sebuah segitiga. By the way, tidak ada yang perfect menjadi ilustrasi kepada Trinitas. Yang paling dekat adalah sebuah apa? Trinitas itu seperti sebuah segitiga. Ini berapa segitiga? Taruhlah ini sama sisi. Berapa segitiga? 1. Tapi ada berapa sisi? 1, 2, 3. Nah, sekarang ada nasihat dari Roh Nubuat. Kalau ada seorang tidak bisa diyakinkan tentang Trinitas melalui Alkitab, jangan buang waktu untuk berdebat dengan orang itu. You don't need to debate. Kalau orang itu tidak bisa terima Trinitas melalui bacaan Alkitab, don't spend time, don't waste your time untuk berdebat. Mengapa? Karena bagaimanapun juga Trinitas tidak bisa diterangkan oleh logika. Itu harus diterima oleh iman. Nah, ada yang orang Advent sering datang saya, Pak Sumana kan dari Islam, tolonglah bagaimana caranya terangkan Trinitas kepada Islam. Saya bilang, don't even think of doing that. Nggak bisa, kecuali orang itu terima bahwa Alkitab ini diilhamkan. Jadi akhirnya larinya ke situ. Nah, kaum muslim punya istilah disebut bila kaif. Hafal ini, bila kaif. Bila kaif dalam bahasa Inggris, without knowing how. Catat, without knowing how. Contohnya, kalau kita tanya sama kaum muslim, sahabat kita, bukan berdebat ya, bertanya, saudara, tolong terangkan bagaimana Nabi Muhammad bisa pindah dari Mekah ke Yerusalem dalam tempo 1 malam, lalu dari Yerusalem, dari Masjid Al-Aqsa naik sampai ke langit yang ke-7 dalam malam yang sama. Terangkan bagaimana jadi. Mereka katakan apa? Bila kaif. It happened, but there is no explanation. Without knowing how. Jadi kalau mereka tanya, bagaimana Trinitas? Bilang aja, bila kaif. Itu demikian. Without knowing how. Itu harus diterima oleh iman. Seperti mereka juga terima oleh iman. Itu kalau saudara terdesak. Tapi nasihatnya, jangan berdebat dengan kaum muslim. Avoid.